Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Amel Melisha Utami. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Amel. Nah, di sini Ibu nggak akan menjelaskan materi tentang tematik ya, tapi Ibu akan menjelaskan kepada kalian yang sesuai dengan judul, yaitu cara pembuatan ekobrik dan apa sih itu ekobrik. Nah, untuk clue-nya Ibu akan memperlihatkan dulu ekobrik yang telah Ibu buat. 1, 2, 3, tara! Nah, ini dia ekobrik yang telah Ibu buat. Ini ekobrik itu adalah upaya pemanfaatan sampah. Jadi kalian kan suka bawa makanan ke sekolah, bawa jajanan ke sekolah. Jadi kalau dibuang ke tempat sampah kan akan menumpuk. Nah, tapi kita manfaatkan. Bu, apakah ini ekobrik berguna untuk kehidupan kita? Tentu saja dong. Ibu nggak akan menjelaskan kepada kalian tentang hal yang berguna, tapi ini adalah ekobrik yang banyak sekali fungsinya dan solusi untuk sampah yang menumpuk kita. Nah, sampah-sampah ini adalah hasil jajanan kalian. Ibu membawa dari setiap kelas gitu ya. Mungkin ada beberapa kelas ya yang Ibu mintai untuk mengumpulkan sampah bekas makanan, dan ini adalah banyak banget gitu ya. Jadi untuk dimanfaatkan, jadi Ibu simpan di sini. Terbuat dari botol bekas ya. Tentunya botol ini sudah Ibu cuci, Ibu keringkan, dan tentunya Ibu potong-potong dulu sampahnya. Terus botolnya juga sudah Ibu cuci, udah Ibu keringkan, dan jangan sampai ada airnya. Kenapa? Karena nanti mungkin jelek ya kelihatannya, jadi lebih baik kering. Terus sampahnya juga harus sampah kering ya. Jangan sampah bekas cilok kalian masukkan ke sini. Tapi kan nanti ada kuman, ada busuk, jadi bau busuk gitu ya. Tapi kan ini sampah kering gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa tujuan kita membuat ekobrik, apa itu ekobrik, lalu cara pembuatan ekobrik itu seperti apa, mari kita simak video selanjutnya. Dadah. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengenai ekobrik. Apa itu ekobrik? Nah, kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Jadi, ekobrik ini adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari suku kata eco yang artinya lingkungan dan brick yang artinya bata. Jadi, ekobrik adalah bata ramah lingkungan. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Seperti gambar di sini. Jadi ini adalah sekumpulan ekobrik yang dibuat menjadi meja. Jadi maksud dapat digunakan kembali. Jadi ekobrik di sini dapat menjadi furniture gitu, ataupun benda yang dapat digunakan sebagai hiasan, sebagai yang digunakan untuk tempat duduk, meja, bahkan sebagai dekorasi taman begitu ya anak-anak. Nah, ekobrik ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik ya, begitu. Dilanjut, apa tujuan dan manfaat ekobrik? Tujuannya yaitu untuk mengurangi sampah plastik, lalu mendaur ulang media botol plastik menjadi sesuatu yang berguna. Sedangkan manfaat yaitu sampah tidak perlu dibakar dan tidak menggunung, lalu dapat dijadikan sebagai furniture, ruang kebun dan ruang hijau. Selanjutnya dapat menjadikan dekorasi untuk taman atau kebun gitu ya. Bagaimana cara membuat ekobrik? Nah, di sini ada contoh ekobrik yang sudah dijadikan sebagai hiasan atau gapura. Gapura hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari kemerdekaan ya. Jadi di sini dijadikan gapura. Wah, bagus sekali anak-anak, dijadikan taman mini juga gitu ya. Jadi ekobrik ini sangat berguna. Nah, caranya bagaimana? Itu yang pertama, siapkan plastik yang tidak bisa didaur ulang seperti bungkus makanan, kantung kresek, sedotan. Yang kedua, siapkan botol bersih dan kering. Diusahakan botol dengan ukuran yang sama ya, supaya terlihat sama gitu. Jadi bagus, indah dipandang. Yang ketiga,
Gunakan tongkat kayu untuk menekan tumpukan plastik. Nah, bertujuan untuk memadatkan isi botol. Jadi, di dalam botol itu jangan sampai cuma 2 buah plastik ya, tapi harus padat sekali gitu ya. 4. Isi botol sampai padat. Nah, diusahakan plastik itu sudah dipotong supaya memudahkan untuk mengisi. Nah, Ibu, sebelum dimasukkan ke dalam botol digunting terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi supaya mudah gitu untuk mengisi gitu ya, supaya padat gitu ya. Yang kelima, jika sudah dirasa padat, tutup kembali dengan tutup botol. Pastikan botol sudah benar-benar padat supaya kuat ya EcoBrick-nya. Selanjutnya, apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam botol EcoBrick? Nah, yang bisa dimasukkan yang pertama, kantong plastik, bungkus makanan, sedotan atau styrofoam. Yang keempat adalah plastik kemasan gitu ya. Kalau yang tidak boleh apa? Yaitu kaca, besi, dan kertas gitu ya. Tips dalam membuat EcoBrick. Yang pertama, botol harus dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, sampah plastik pun harus dalam keadaan bersih dan kering untuk menghindari bakteri yang tumbuh di dalam botol. Yang ketiga, putar dan tekan-tekan tongkat dan pastikan isinya padat dan merata. Gunanya yaitu supaya EcoBrick-nya kuat ya, tidak mudah rapuh begitu. Yang keempat, EcoBrick yang baik yaitu saat botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Artinya EcoBrick benar-benar padat. Nah, di sini adalah produk EcoBrick yang sudah jadi ya dari berbagai sumber. Di sini ada yang dijadikan sebagai kursi ya. Wah, bagus sekali ya anak-anak, kreatif gitu. Nah, lihat ya botolnya juga sama tingginya. Lalu isinya padat, bermacam-macam warna-warni tutup botolnya. Jadi hiasannya lebih estetik gitu ya, lebih enak dipandang. Lalu ada juga yang dijadikan meja begitu. Wah, bagus sekali ya, ada yang dijadikan meja dan ada yang dijadikan kursi. Nah, di sebelah sini ada yang dijadikan seperti lahan tanaman gitu ya. Jadi ya gunanya EcoBrick padat itu seperti ini anak-anaknya, jadi kuat untuk digunakan. Nah, begitu anak-anak. Kita langsung ke proses pembuatannya yuk. Nah, anak-anak, mari kita ke proses pembuatannya. Di sini Ibu menyiapkan 1 kardus penuh sampah bekas makanan kalian ya. Ada berbagai macam sampah kering gitu ya. Jadi sampah-sampah ini akan nanti dipotong-potong oleh Ibu. Lalu yang selanjutnya yaitu botol bekas yang sudah Ibu cuci dan sudah Ibu keringkan ya. Kemudian Ibu membutuhkan lagi sebuah tongkat atau stick ya untuk menekan isi dari botol supaya padat. Selanjutnya yaitu Ibu memerlukan gunting untuk menggunting sampah-sampah yang kalian berikan kepada Ibu. Nah anak-anak, selanjutnya dalam tahap pengguntingan ini Ibu percepat ya videonya karena lumayan lama ya anak-anak. Jadi Ibu menggunting satu persatu semua sampah kering yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dalam memasukkan sampah ke dalam botol ya. Nah, di sini Ibu bertahap ya. Jadi Ibu mengerjakannya sambil mengajar gitu ya. Sedikit cerita saja. Jadi agak dijeda gitu ya dalam proses pengguntingannya. Tapi Ibu tidak sekaligus menggunting, tapi bertahap. Kenapa? Karena Ibu kira bakal cukup gitu ya untuk dimasukkan ke dalam botol, tapi ternyata sebanyak itu sampah kurang anak-anak. Jadi memang sampah di dalam EcoBrick ini memang harus banyak gitu, harus padat gitu supaya lebih kuat gitu ya di dalam EcoBrick-nya. Seperti itu anak-anak. Mangga dilihat videonya ya. Mungkin nah ini adalah proses memasukkan ke dalam botol ya. Sebetulnya seperti yang mudah, tapi ketika dilakukan lumayan cukup sulit ya anak-anak ya. Harus sabar, lalu harus sedikit-sedikit didorong gitu ya sampahnya. Kenapa? Supaya lebih padat gitu ya. Nah Ibu kira cukup gitu ya
sampah ini dimasukkan ke dalam botol. Tapi ternyata kurang loh anak-anak ya. Coba langsung disimak aja videonya. Nah, ibu rasa di sini udah cukup, tapi ternyata harus diisi lagi. Jadi ibu harus menggunting lagi. Menggunting sampah-sampah. Coba perhatikan saja sampahnya dari penuh satu kardus hingga tetes terakhir gitu ya. Nah, di sini ibu juga sedikit mendorong gitu ya sampah-sampahnya supaya lebih padat gitu. Kalau bisa mah jangan terlalu panjang stiknya soalnya ibu itu menggunakan stik semapur yang ada di sekolah, jadi agak panjang dan agak ribet juga. Terusnya ada lebih pendek gitu ya. Nah, ini ibu menggunting lagi sampah-sampah yang dikiranya cukup gitu untuk mengisi lagi. Di sini pokoknya ibu mengisi sampai habis gitu. Sampai habis sampah-sampah yang ada di dalam kardus ini. Gitu. Tuh kan, terlihat ya dari full sampai sedikit lagi tuh. Pokoknya ibu menggunting, tidak merekam semuanya, tapi ibu menggunting dalam off camera maksudnya. Jadi dimasukkanlah ke dalam botol gitu. Namun maaf ya anak-anak, untuk hasil akhirnya ibu tidak videokan karena keburu HP-nya lowbat. Maaf ya anak-anak, yang penting videonya jelas. Terima kasih. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Amil. Nah, anak-anak, gimana reaksi kalian setelah menonton video ekobrik? Cara pembuatan ekobrik itu. Nah, ternyata sampah itu sangat banyak sekali ya. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Tentunya ibu memanfaatkan sampah plastik yang sulit terurai gitu ya. Jadi kita manfaatkan gitu. Contoh-contohnya juga sudah ibu jelaskan tadi di video sebelumnya. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video ini, ibu harapkan kalian juga mengikuti langkah yang ibu lakukan, yaitu membuat ekobrik ini. Dengan cara kalian mungkin nanti ke sekolah bawa botol bekas ya. Botolnya diusahakan harus sama tingginya, ukurannya, dan bening gitu ya, nanti biar bisa dihias untuk masing-masing siswa. Misalkan kan kalian kalau jajan mungkin dibawa makanan banyak ya, masukin ke sini, terus masukin lagi. Kalau udah penuh dorong lagi sampai padat gitu. Soalnya kalau nggak padat nanti ini nggak kuat. Ini aja sampah banyak banget, tapi bisa masuk ke dalam satu botol ini gitu. Apalagi kalau misalkan kita kumpulkan, wah pasti akan menjadi kumpulan ekobrik yang sangat bagus gitu ya. Nah anak-anak, nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tentunya ekobrik ini berkaitan dengan adiwiyata yang ada di sekolah kita. Nah, luar biasa sekali ya tentunya. Adiwiyata ini harus dengan bantuan kalian, bantuan guru, bantuan siswa, dan semua warga sekolah. Nah anak-anak, mungkin sekian dulu video yang ibu buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan menginspirasi kalian untuk memanfaatkan sampah plastik ya. Tentunya harus dikurangi juga ya penggunaan sampah plastiknya gitu ya. Lalu kalian juga kan sudah memulai ya ke sekolah membawa tumbler sendiri, makan sendiri gitu ya. Itu salah satu upaya gitu ya. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.